Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zainul Abidin. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa perkara mengenai taharah. Jadi taharah artinya bersuci. Menurut syara' ialah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis ialah dengan mengerjakan wudhu, mandi dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian. Banyak dalil tentang taharah, salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 122 yang mana bunyinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang taharah. Di sini untuk bertaharah tentu kita membutuhkan alat. Nah, alatnya di sini yaitu air. Air menjadi media untuk bertaharah karena diyakini mampu menjalankan taharah hukmi dan taharah hakiki. Berikut beberapa macam pembagian air. Yang pertama yaitu air hujan, dan yang kedua air sumur, yang ketiga air laut, yang keempat air sungai, yang kelima air salju, yang keenam air telaga, dan yang ketujuh adalah air embun. Selanjutnya ditinjau dari hukumnya, air dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan, yaitu air yang mutlak airnya yang masih murni, yang dapat digunakan untuk bersuci. Dan yang kedua air yang makruh, yaitu air yang musyammas. Yang ketiga air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustamal dan air yang berubah karena kecampuran perkara suci. Yang keempat air najis, yaitu air yang terkena najis kemasukan najis. Jika jumlahnya kurang dari 2 kullah, maka air yang semacam ini tidak suci dan mensucikan. Sedangkan air lebih dari 2 kullah dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. 2 kullah sama dengan 216 liter. Jika berbentuk bak besar, maka besarnya harus sama dengan panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tingginya 60 cm. Selain ada air yang untuk mensucikan, tentu ada zat yang membuat kita tidak suci atau bisa disebut dengan najis. Jadi najis di sini adalah sesuatu yang diwajibkan atas seseorang muslim untuk suci darinya dan menyuci apa saja yang terkena olehnya. Pakaian dan tubuh yang terkena najis wajib dicuci hingga hilang najisnya. Najis di sini ada beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu bangkai kecuali manusia, ikan dan belalang. Selanjutnya darah, nanah. Berikutnya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Dan lagi anjing dan babi. Selanjutnya minuman keras seperti arak dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagiannya lagi masih hidup. Di sini najis dibagi menjadi 3 macam dari segi hukumnya, yaitu yang pertama najis mukhaffafah, ringan, ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Yang kedua yaitu najis mukhallazah atau berat, najis dari anjing dan babi serta keturunannya. Dan yang ketiga yaitu najis mutawassitah, sedang, ialah najis yang selain dari 2 jenis tersebut di atas, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang kecuali air mani, barang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai, juga tulang dan bulunya kecuali bangkai manusia dan ikan serta belalang. Selanjutnya di dalam Islam kita diajarkan bertaharah. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk bertaharah. Yang pertama yaitu berwudu. Berwudu merupakan sebuah ibadah atau ritual yang mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air, yaitu dengan cara membasuh dan mengusap beberapa bagian tubuh menggunakan air sambil berniat di dalam hati dan dilakukan sebagai sebuah ritual khas atau peribadatan. Nah, selanjutnya yaitu untuk bertaharah ada yang secara membersihkan seluruh tubuh kita, yaitu dengan mandi, yaitu mandi junub. Jadi di sini mandi junub berfungsi untuk membersihkan hadas yang ada di tubuh kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu tayamum. Di sini tayamum berfungsi sebagai pengganti wudhu dan mandi janabah.
dan itu terjadi pada saat air tidak ditemukan atau pada kondisi-kondisi lainnya. Dan itulah beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan di dalam makalah saya. Semoga kita sebagai umat muslim selalu menjaga diri dari perbuatan yang keji dan mungkar dan menghindari hal-hal yang bersifat najis dan hadas. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.